Selamat sore, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait sidang isbat penetapan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah sekaligus penetapan kapan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah bagi umat Islam di Indonesia. Bersama saya, Niputut Rusnanda. Saudara, Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penetapan awal sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah dan Hari Raya Idul Adha tahun 2026 di kantor Kementerian Agama Jakarta sore ini. Sidang isbat akan diawali dengan seminar posisi hilal pada pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Melibatkan unsur terkait seperti Komisi 8 DPR RI, Organisasi Masyarakat Islam, Duta Besar Negara Sahabat, BMKG, hingga ahli falak dan astronomi. Kementerian Agama akan memadukan dua metode penentuan bulan baru, yakni metode hisab atau penghitungan astronomi dan ruqyat atau pemantauan hilal. Hasil sidang isbat baru akan diumumkan kepada publik dalam konferensi pers yang rencananya akan diselenggarakan pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN memprediksi Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah diperkirakan akan serentak jatuh pada 27 Mei 2026. Peneliti Pusat Riset Antariksa BRIN, Thomas Jamaludin, menyebut posisi hilal pada saat waktu maghrib nanti diperkirakan sudah cukup tinggi. Ia menyebut penetapan awal Zulhijjah melalui perhitungan astronomi, posisi hilal sudah memenuhi kriteria Mabims, bahkan Ummul Qura Arab Saudi, sehingga ia memprediksi bahwa awal Zulhijjah 1447 akan jatuh pada 18 Mei 2026 dan Idul Adha pada 27 Mei 2026. Sidang isbat awal Zulhijjah rencananya akan digelar di Auditorium HM Rashidi, Kementerian Agama untuk memastikan akurasi. Kemenak juga memantau bersama-sama dengan Kanwil Kemenak Kabupaten Kota, Ormas, dan sejumlah stakeholder terkait di 88 titik seluruh Indonesia. Posisi hilal pada saat maghrib 17 Mei 2026 di wilayah Indonesia sudah cukup tinggi. Di Papua sudah lebih dari 3 derajat dan di makin ke barat posisinya sudah semakin tinggi. Elongasinya pun sudah cukup jauh dari matahari, sekitar 9 derajat, sehingga peluang untuk terlihatnya hilal pada saat maghrib 17 Mei cukup tinggi di wilayah Indonesia, sehingga diperkirakan nanti pada saat sidang isbat ada laporan ru'yatul hilal. Memang secara hisab di wilayah Asia Tenggara posisi hilal sudah memenuhi kriteria Mabims, kemudian di Arab Saudi juga sudah memenuhi kriteria Ummul Qura, sehingga insya Allah 1 Zulhijjah akan seragam, jatuh pada 18 Mei 2026 dan Idul Adha insya Allah seragam tanggal 27 Mei 2026. Persiapan sidang isbat yang akan digelar di kantor Kementerian Agama Jakarta akan dilaporkan jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi, dan juru kamera Gahniar Febrian. Cindy, sejauh mana persiapan sidang isbat yang akan digelar sore hari nanti dan seperti apa prosesnya hingga penetapan sidang isbat nanti? Kalau tinggal menghitung 1,5 jam dari rangkaian sidang isbat, biasanya persiapannya sudah tinggal menyempurnakan hal-hal teknis saja. Seperti, karena kalau tadi kami tiba di sini sekitar pukul 12:30 siang, juga yang dilakukan sudah tinggal penyempurnaan teknis seperti memastikan area yang akan dijadikan akses keluar masuk dari para tamu terkait yang akan mengikuti rangkaian, kemudian tes jaringan, cek audio, dan nantinya ada 2 area juga yang akan dijadikan rangkaian sidang isbat
pada hari ini. Yang pertama kalau yang di belakang saya itu adalah area konferensi pers yang rencananya akan dilakukan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Kalau melihat dari daftar-daftar nama yang sudah atau baru saja dipasang, tadi ada Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, beberapa dirjen, kemudian ada Ketua Komisi 8 DPR RI dan juga Ketua MUI. Nah, tapi sebelum konferensi pers atau pengumuman kepada publik kapan 1 Zulhijjah akan jatuh, begitu juga dengan kapan nanti Hari Raya Idul Adha akan jatuh, sebelumnya akan ada rangkaian lainnya, yaitu adalah seminar posisi hilal dan juga sidang isbat di ruangan di seberangnya adalah auditorium Kiai Haji M. Rashidi. Di dalam nantinya para unsur-unsur terkait, tadi mulai dari ahli falak dan astronomi, Komisi 8 DPR RI, Duta Besar Negara Sahabat, BMKG, dan lain-lain, mereka akan melakukan agenda seminarnya di sana. Nah, jadi kalau memang kita rangkum hari ini di rangkaian sidang isbat penetapan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah, ada 3. Pertama, tadi adalah seminar posisi hilal yang akan dilakukan secara terbuka. Biasanya akan disiarkan secara langsung dari YouTube Kementerian Agama. Kenapa dilakukan terbuka? Karena untuk memastikan keterbukaan juga. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan sidang isbat yang akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama. Kalau itu dilakukan tertutup pada pukul 18 waktu Indonesia Barat atau selepas sholat maghrib, baru agenda terakhir adalah konferensi pers. Kenapa sidang isbat dilakukan pada hari ini, tanggal 17 Mei 2026? Karena kalau dari perhitungan hisab atau perhitungan astronomi, seluruh sistem hisab sepakat bahwa ijtima atau berakhirnya siklus bulan lama dan menjadi titik awal masuknya siklus bulan baru jatuh pada hari ini 29 Zulkaidah 1447 Hijriah atau tanggal 17 Mei 2026. Nah, nantinya di dalam agenda seminar posisi hilal, para unsur-unsur terkait ini akan mendengarkan paparan terkait dengan hasil hisab terlebih dahulu, dan yang kedua baru sekaligus juga menerima hasil Rukyatul Hilal. Ada 88 titik pemantauan di seluruh Indonesia yang dijadikan patokan oleh Kementerian Agama. Biasanya kalaupun ada 1 titik saja yang menyatakan hilal sudah terlihat, maka dikategorikan sebagai sudah memenuhi syarat. Nah, 88 titik itu tersebar dari Indonesia, dari wilayah paling timur sampai yang paling barat. Nah, kemudian nantinya dalam sidang yang tertutup, itu adalah sidang isbat, baru Menteri Agama akan memimpin sidang dengan mendengarkan juga pertimbangan-pertimbangan dari para peserta sebelum nantinya menentukan kapan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah akan jatuh, apakah besok atau juga lusa. Nah, kenapa dilakukan harus dengan cermat dan juga lintas lembaga? Karena kalau dari Kementerian Agama menegaskan untuk sidang isbat ini bukan agenda rutin tahunan saja, tapi ini adalah bentuk pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Dan juga yang harus dipastikan oleh Kementerian Agama adalah bahwa hasil penetapan ini nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan baik secara syar'i, ketentuan Islam maupun juga secara administratif, Putu. Oke, tadi disampaikan begitu bahwa akan ada sejumlah stakeholder yang juga akan hadir dalam proses penentuan sidang isbat nanti sore. Dari pantauan Anda sejak pukul 1 tadi, Cindy, siapa saja yang sudah hadir di lokasi? Kalau tadi kan dibilang ada Menteri Agama, kemudian ada dari DPR juga. Dari pantauan Anda, ada tokoh-tokoh yang sudah hadir kah? Kalau sampai saat ini belum, karena saat ini saya berdiri persis di depan ruang auditorium Kiai Haji M. Rashidi, tempat nantinya seminar posisi hilal akan dilakukan dan juga beserta juga dengan sidang isbat. Kalau yang dari tadi kami lihat di sini masih dari Kementerian Agama, orang-orang dari Kementerian Agama dan juga dari wartawan. Nah, sebenarnya yang ditunggu-tunggu juga kan adalah atau kenapa sebenarnya sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah ini juga dilakukan, karena tidak hanya menentukan bulan baru tapi juga untuk menentukan kapan Hari Raya Idul Adha akan jatuh. Kalau dari kalender Islam atau kalender Hijriah kan kita tahu jatuhnya pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, tapi kapan kalau dikonversikan ke kalender Masehi akan jatuh di tanggal berapa? Apakah benar akan jatuh di tanggal 27 Mei atau mungkin di tanggal lain misalnya tanggal 28? Nah, kalau mengutip dari situs Kementerian Agama, sebenarnya kalau dari hasil perhitungan hisab yang dipaparkan dalam rapat persiapan dari Kementerian Agama mencatat kalau posisi hilal sudah memenuhi kriteria visibilitas dari Mabims atau Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura.
yaitu sudah berada di atas 3 derajat untuk tinggi hilal dan elongasi sudah di atas 6,4 derajat. Nah, jadi kalau secara teori memang sudah memenuhi kriteria. Kan kalau secara kriteria tadi kalau tinggi hilal itu diukur dari minimal 3 derajat di atas ufuk saat matahari terbenam. Kemudian kalau elongasi jarak sudut antara hilal atau bulan dan juga matahari itu di atas 6,4 derajat. Nah, tapi meskipun secara perhitungan astronomi sebenarnya sudah memenuhi kriteria, Kementerian Agama tetap akan memadukan dengan metode Rukyatul Hilal atau pemantauan hilal. Karena kalau dari Kemenak bilangnya untuk metode hisab atau perhitungan astronomi itu bersifat prediktif untuk gambaran awal. Sementara kalau Rukyatul Hilal, pemantauan hilal di 88 titik di Indonesia itu menjadi metode konfirmasi faktual. Nah, ini jadi alasan kenapa kedua metode ini akan dipadukan oleh Kementerian Agama nanti di seminar posisi hilal, kemudian di sidang isbat sambil mendengarkan pertimbangan dari unsur-unsur yang hadir. Ya, tadi kalau misalnya ada Komisi 8 sebagai mitra di DPR RI, ada dari Ormas Islam, lalu dari BMKG, dan lain-lain nantinya juga akan memberikan pandangannya. Nah, selain itu, nantinya kalau misalnya sudah selesai dilakukan, pemerintah ataupun juga Kementerian Agama akan menyampaikan hasilnya sebagai tadi bentuk pertanggungjawaban secara administratif maupun juga sebagai bentuk yang syar'i. Dan dilakukan dua metode ini digabungkan, tidak menggunakan salah satu saja, karena dari pemerintah ataupun juga dari Kementerian Agama menyebutkan ini harus menjadi hasil yang bisa dijadikan acuan otoritas pemerintah secara resmi, Putu. Oke, kita masih nantikan nanti proses sidang isbat yang akan digelar pada sore hari nanti. Ada 88 titik yang juga nanti akan ikut dipantau. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Cindy Permadi dan juga Gahniar Febrian, juru kamera, melaporkan dari Kementerian Agama Jakarta. Saudara, tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama bahwa proses sidang isbat ini akan dilakukan dalam beberapa tahap, di mana yang pertama ini tentunya pemantauan di 88 titik akan dilakukan secara terbuka, baru nanti akan ada agenda tertutup untuk kemudian memutuskan kapan tepatnya satu ataupun juga bulan baru ini dimulai begitu, dan nanti ketika sudah ada keputusannya baru nanti akan disampaikan kepada publik lewat konferensi pers yang akan dipimpin oleh Menteri Agama secara langsung. Sejumlah tokoh dan juga stakeholder direncanakan, dijadwalkan akan hadir dari mulai DPR sebagai mitra Kementerian Agama, kemudian juga ada dari BMKG yang akan mengukur hilal pada sidang isbat yang akan digelar pada sore hari nanti.